Selamat datang di kelas pengantar manajemen proyek. Jumpa lagi bersama saya Supardianto. Kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan mengenai salah satu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai project planning. Nah, kali ini kita akan fokus pada praktikalnya aja, ya. Kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah kita menggunakan work breakdown structure WBS, dan yang kedua kita akan memanfaatkan Gantt chart, ya, untuk memvisualisasikan project planning yang telah kita buat dengan memanfaatkan yang namanya work breakdown structure. Oke. Nah, eh, di sini sudah ada template Excel yang ditujukan khusus untuk membuat Gantt chart, ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah ingat kembali materi mengenai project planning, ya, di mana pada project planning kita mengenal adalah salah satu metode yang disebut sebagai work breakdown structure, ya. Di WBS kita kemudian mengkategorikan beberapa level, mulai dari yang pertama judul project, terus kemudian tahapan-tahapan project. Di dalam tahapan itu punya subtask, aktivitas apa aja yang dilakukan dan seterusnya. Nah, kemudian agar kita juga bisa memonitoring pelaksanaan proyek tersebut, kita dapat memvisualisasikan dengan menggunakan Gantt chart, ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung masuk ke dalam template-nya. Nah, di sini teman-teman akan punya Gantt chart template, di mana di dalam title atas itu teman-teman akan lihat ada project title, project manager, ada company name, ada date. Teman-teman bisa nih misalnya membuat project title-nya, ya. Misalnya aplikasi PBL, ya. Lalu project manajernya Supardianto misalnya. Lalu kemudian company name-nya Politeknik Negeri Batam, date-nya sekarang dibuat pada tanggal 1 September 2024. Oke. Nah, di sini teman-teman kemudian bisa menyesuaikan. Di sini ada yang namanya disebut sebagai, saya zoom. Di sini teman-teman bisa lihat, ya, ada yang disebut sebagai WBS number-nya. Nah, di sini kan lihat ya, ada nomor 1, lalu kemudian ada 11, 11.1 dan seterusnya. Ini itu teman-teman menandakan dia subtask aktivitasnya. Jadi mulai dari 1, maka dia punya subtask aktivitas 1.1. Di mana 1.1 ini itu mempunyai subtask aktivitas lagi yang disebut sebagai 1.1.1, ya. Nah, lalu kita lihat lagi di bagian lanjutnya. Ini adalah level 2-nya, ya. Yang nomor 1 ini project concept ini adalah level 2. Level 1-nya apa, Pak? Ingat kembali bahwa level 1-nya adalah project title-nya. Dan project title-nya kan sudah dibuat. Maka kita langsung masuk ke level 2, yaitu WBS number-nya 1, project title-nya di sini kita buat sebagai project concept and initiation. Kalau teman-teman mau ganti dengan tahapan SDLC-nya teman-teman, itu juga boleh. Misal, teman-teman menggunakan waterfall, lalu teman-teman ingin menggunakan tahapan waterfall itu sebagai setiap sub levelnya, boleh juga. Jadi misal kalau di waterfall itu dimulai dari yang pertama requirement, lalu habis requirement masuk ke analisis, design, implementation gitu ya. Kemudian testing dan maintenance dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan tahapan itu di dalam sub levelnya. Nah, lalu mungkin di tahapan misalnya kalau kita ganti ini sebagai requirement misalnya, ya. Teman-teman juga bisa kemudian memasukkan tahapan requirement. Lanjutnya lagi di tahap requirement itu ada apa aja? Mungkin ada wawancara, mungkin kemudian ada kuesioner, terserah, ya. Nah, itu bagian yang kedua, backlog task-nya. Lalu sekarang ada assign nih. Nah, ini PIC dari aktivitas atau kegiatan tersebut siapa? Teman-teman bisa kemudian memasukkan misalnya anggotanya teman-teman ada yang namanya Leon, Kyle, Pete, Steve, ya, Alan dan seterusnya. Nah, untuk di bagian project charter itu ternyata diassign kepada Leon, ya. Di mana start date-nya dimulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dengan berarti kalau dari otomatisnya dari 12 ke 15 itu berarti 3 hari. Lalu teman-teman bisa mengupdate kira-kira pada saat progress monitoring berapa persen dia, ya.
Nah, terus teman-teman bisa kemudian memvisualisasikan lagi ya, memvisualisasikan lagi ke dalam bentuk kira-kira 12, 13 tadi itu di minggu ke berapa misalnya ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ternyata 12 ke 13 itu mulai dari minggu kedua terakhir, hari Jumat, hingga ke hari hari Selasa. Pak, boleh nggak kalau yang hari-harinya ini kami ganti dengan tanggal? Ya boleh, silakan. Atau kami ganti dengan apa misalnya? Ya terserah saja. Yang penting dia memvisualisasikan, ya. Terlihat ada tanggalnya, ada waktunya, sehingga jadi kalau kita melihat atau men-zoom dia, nah, teman-teman akan mendapatkan gambaran pelaksanaan dari project selama dari awal hingga akhir seperti apa, ya. Nah, itu saya rasa bagus atau enak dalam kita memastikan kita sekarang di tanggal ini posisinya harusnya apa, ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman definisikan semua, masukkan semua ke sana, ya, baru teman-teman bisa memiliki yang namanya project plan secara utuh untuk pengerjaan ini. Nah, inilah pentingnya kenapa kita kemudian harus membuat project plan, teman-teman, agar kita dapat mendapatkan gambaran pelaksanaan proyek ini bagaimana. Serta kita juga mendapatkan gambaran apa yang harus kita lakukan pada saat monitoring di tiap minggu, di tiap bulan, dan apa milestone yang harus kita capai pada setiap tahapan dari phase stage yang ada sudah kita masukkan di sana. Misal, kita di tahapan project ini apa yang menjadi milestone-nya? Misalnya, oh ternyata SRS misalnya, atau eh, term of, term of reference atau kerangka acuan kerja, ya silahkan, ya. Lalu kemudian di bagian tahapan step berikutnya kita masukkan misalnya apa misalnya ini adalah vision and scope document. Nah, boleh juga seterusnya. Jadi silahkan aja teman-teman, boleh. Nah, karena dengan kita membuat ini ya, kita nanti akan mudah menginformasikan kepada customer, kepada stakeholders bahwa progres kita sudah sampai mana. Nah, makanya Gantt chart yang menggunakan Excel ini ketika dia sudah jadi utuh, ketika teman-teman ingin gabungkan dia bersama metode metode Scrum dengan Kanban board-nya, itu sangat possible sekali teman-teman. Bahkan sangat baik misalnya. Jadi sehingga teman-teman akan punya eh, monitoring manajemen project yang baik gitu. Sehingga enak dalam melaporkan, dalam memitigasi resiko yang muncul. Jika kemudian pada tanggal yang sudah ditetapkan tapi tidak selesai apa yang harus dilakukan, maka kita mungkin akan melakukan penyesuaian terhadap target, deadline waktunya, dan hal-hal yang seperti itu. Nah, karena ini akan menjadi dasar bagi setiap project manager untuk kemudian simpulkan mengenai sudah sampai mana nih tahapan dari progresnya, ya. Jadi silahkan nanti teman-teman melakukan praktek atau mencoba dengan menggunakan Gantt chart template ya. Teman-teman bisa googling dapatkan atau teman-teman bisa download di link yang sudah tersedia. Silahkan nanti dicoba. Lalu kemudian teman-teman bisa lihat materi kita selanjutnya mengenai eh, tools manajemen project dengan menggunakan GitHub atau Trello atau Asana sehingga teman-teman bisa menggabungkan kedua hal tersebut dan menjadikan teman-teman memiliki suatu penanganan manajemen project yang baik. Oke, itu aja yang bisa dapat saya sampaikan untuk materi atau praktek kita kali ini. Kita jumpa lagi di praktek kita yang berikutnya. Oke, sampai jumpa.